Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Aridewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi Matematika Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2274812088. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yang berlokasi di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi. Berdiri. Aturan Panjalima. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Oke, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya semua? Sehat. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absensi dulu. Semuanya hadir? Hadir. Biar lebih jelas saya absen dulu ya. Intan, Melia, Rio, Supadma, Arisuta, Siska, siapa lagi ini? Gita, Sukma, Lasmi, Agus, Adelia, Supriyani, Putri Padmawati. Oke, semuanya hadir ya? Oke, sebelum belajar ya silakan dikeluarkan dulu alat tulis kalian. Buku yang LKS, buku paket silakan dikeluarkan dulu. Sudah sempat baca materi yang Ibu kasih kemarin? Sudah. Ayo, sudah? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Paling tidak tahu apa materi yang akan kita bahas hari ini? Apa? Ya, permutasi. Kita akan berbicara tentang permutasi. Ya, untuk materi kali ini kita akan masuk ke materi permutasi, khususnya untuk permutasi unsur beda. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar, minggu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kaidah pencacahan. Ya, itu erat kaitannya juga ke sini nanti, ke permutasi. Sebelum kita masuk ke materi inti, nah kita ulang sedikit materi kita yang sebelumnya mengenai kaidah pencacahan. Masih ingat? Hai, masih ingat? Tentang aturan perkalian, aturan penjumlahan, masih ingat? Nah, apa itu tentang aturan penjumlahan? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya yang masih ingat. Apa itu aturan penjumlahan? Ya, coba Lasmi. Aturan penjumlahan adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara dari kejadian-kejadian yang terjadi secara tidak bersamaan. Ya, itu aturan penjumlahan. Kemudian aturan perkalian, ada yang masih ingat apa itu aturan perkalian? Coba Melia. Aturan perkalian adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara dari kejadian-kejadian yang terjadi secara bersamaan. Ya, berarti masih ingat ya. Yang lainnya masih ingat? Ya, jangan dilupakan ya. Jadi aturan penjumlahan itu merupakan aturan di mana setiap kejadian itu dijumlahkan dengan kejadian-kejadiannya yang terjadi secara gimana? Ya, tidak bersamaan. Sedangkan kalau perkalian kejadiannya itu terjadi secara bersamaan. Nah, itu bedanya. Kemudian ada lagi yang kita pelajari sebelumnya itu tentang pengisian tempat. Ada yang masih ingat apa itu pengisian tempat? Oke, Siska. Aturan pengisian tempat adalah aturan perkalian yang berkaitan
Iya. Jadi pengisian tempat itu juga erat kaitannya dengan aturan perkalian. Hubungannya ke aturan perkalian tentang penyusunan objek kepada tempat yang telah disediakan. Nah, itu nanti erat kaitannya juga dengan permutasi. Ya, jangan dilupakan. Nah, itu persepsi kita. Nah, sebelum kita ke permutasi unsur beda, sini saya perkenalkan dulu kalian dengan notasi faktorial. Pernah mendengar? Belum? Ya. Belajar belum karena ini baru juga kalian mendapatkan pertama. Ya, notasi faktorial. Jadi di sini notasi faktorial itu adalah digunakan untuk menyatakan perkalian bilangan secara berurutan. Faktorial, nah ini bentuk faktorial secara umum. Jadi N, nah ini faktorial, tanda seru ini kalau kalian belajar bahasa Indonesia ini kan tanda seru. Nah, kalau di sini dibaca faktorial. Jadi N faktorial itu dinotasikan dengan N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Mungkin dengan contoh kalian bisa lebih paham di sini. Ya, ini contoh yang sederhana dulu. 5 faktorial. Jadi bentuk 5 faktorial itu karena ini perkalian bilangan berurutan, bilangan asli yang berurutan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian contoh yang kedua, nah coba dilihat contoh yang kedua kira-kira bisa dipahami ini. 4 faktorial dikurangi 2 faktorial. Jadi 4 faktorialnya adalah 4 kali 3, 4 kali 2 kali 1, kemudian 2 faktorialnya adalah 2 kali 1. Dan ini hasilnya sendiri ya tinggal mengalihkan saja ini. Jadi kalau ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya ini. Tidak terlalu susah ya? Nah, hafal perkalian? Nah, kuncinya itu yang penting hafal perkalian itu kuncinya. Ya. Nah, itu tentang notasi faktorial. Jadi ini akan sering nanti kalian gunakan saat kita berbicara permutasi, peluang, nanti ini sering sekali muncul tanda-tanda faktorial ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sana? Saya. Nah, kemudian ya, manfaat permutasi sendiri. Kira-kira ada yang tahu enggak manfaat permutasi itu seperti apa? Ayo, ada yang bisa cari tahu manfaatnya apa? Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Kira-kira, nah ini gambar apa? Apa? Iya, kandidat. Oke, kandidat apapun itu. Nah, apa aja nih kandidat? Kandidat apa misalnya ini? Karena ini masih muda-muda, coba. Oke, bisa. Ini kandidat OSIS misalkan. Kemudian, nah ini. Ya. Sama juga ya, anggapin di sekolah juga, pemilihan organisasi kah di sekolah. Nah kalau ini? Hah? Kok putus asa? Nih ada KPU-nya masa putus asa? Sama juga kan, pemilihan, ya sama-sama pemilihan. Ini anggapnya pemilihan, apa ini di sini? Ketua kelas misalkan, ketua OSIS, nah ini sudah ada tulisannya, ketua OSIS. Ya ini sama, serupa. Cuma beda pamfletnya saja. Nah ini misalnya pemilihan apa? Gubernur. Ya pemilihan legislatif, presiden dan segala macamnya. Nah itu gambarannya. Kalian pernah melihat situasi ini? Pernah. Nah di sini pasti ada yang pengurus OSIS di sini kan? Juga tahu nih. Nah ini salah satu. Jadi manfaat permutasi sendiri salah satunya ini. Kalian bisa menggunakan atau mengimplementasikan permutasi itu dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS seperti tadi, kemudian ya sejenis-jenis pemilihan itu. Jadi kalian bisa menggunakan konsep permutasi terutama unsur beda. Nah, itu dalam pemilihan-pemilihan seperti itu tadi. Contohnya dalam kehidupan nyata. Bisa? Terbayang ya? Karena ini dekat juga dengan kalian. Nah sekarang, oke itu manfaat dari permutasi. Nah sekarang, apa sih tujuan kita belajar dari permutasi, terutama unsur beda?
Ada yang bisa baca, membantu membaca? Ada. Silakan. Coba. Yang keras. Kat tangannya, ya, silakan. Tujuan, silakan dibaca tujuannya apa? Nih, ya silakan. Ya, yang keras nih. Menemukan konsep permutasi unsur berbeda melalui masalah kontekstual. Terus? Menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi unsur berbeda. Iya. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi unsur berbeda. Oke. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kalian belajar permutasi, khususnya permutasi unsur beda, ya, ada 3 tujuan yang harus kalian capai di sini. Yang pertama, ya seperti yang dibacakan temannya tadi, mungkin sudah bisa kalian baca di depan. Jadi menemukan konsep, kemudian menganalisis masalah kontekstual, yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual itu. Itu ya, jadi tujuan belajar kita hari ini. Kemudian untuk tata caranya, nah untuk tata cara pembelajaran kita hari ini seperti biasa yang sudah kita lakukan. Silakan nanti kalian membentuk kelompok yang terdiri dari minimal 4 orang, maksimal 5 ya. Kalau dilihat dari kalian jumlahnya, ya maksimal 5 orang, minimal 4 sampai 5 orang. Silakan, kan sudah ada kelompoknya ya? Nah, silakan nanti kalian duduk secara berkelompok, kemudian kalian buka LKPD yang sudah saya berikan di grup WA, yang saya share di grup WA, silakan dibuka. Kemudian kalian silakan diskusikan LKPD-nya itu. Semua bawa handphone? Ya, silakan yang bawa handphone buka LKPD-nya, yang tidak silakan gabung dengan teman sebangkunya, teman grupnya. Oke, silakan dulu duduk berkelompok, cari kelompoknya. Sudah semua dapat kelompok? Oke, silakan dibuka link LKPD-nya. LKS-nya, LKPD. Silakan dibuka dulu. Ibu beri kalian waktu kurang lebih 20 menit untuk mendiskusikan itu bersama rekan kalian. Kalau sudah bisa dibuka, silakan tonton dulu videonya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Diisi di sana, diisi. Dah, bisa dibuka videonya? Bisa. Oke, ya, sudah. Ya, enggak ada. Kan di ini. Cobalah. Berarti ini coba. Ada masalah kelompok ini? Ini masalah. Ini tambahan satu. Enggak, kalau memang diperlukan isi, kalau enggak. Tergantung hasil diskusi kalian. Ini kan kemungkinannya, gimana kemungkinan isi lah. Kamu udah ini ada digeser aja sana. Kan ada 3 calon, ini di sini 3 calon. Yang mana kamu anggap calon ketua, geser dia ke sana. Itu bisa, iya boleh geser. Sinyal kan? Bagusin sinyalnya. Ya, lepas. Nah, Ben balik. Nak ben balik ya. tuh mau. Posisinya ya enggak pas. Oh, ini berarti. Kan ada posisinya itu. Nah, boleh. Kadang harus pas dia posisinya di sini. Itu kenapa? Ini bawa ke sana, nah, bisa. Ini ke kanan. Kaki izin. Oh, udah. Namanya, Bu. Perhatikan waktunya ya, 20 menit untuk diskusi. Mana? Jadi setelah saya mencoba-coba, saya mendapatkan
Ini udah jelas nanti tulis dia di depan nanti. Ini kan bisa di 3. Calon 1 maksudnya ini calon 1. Ini anggap saja ini anggapin calon 1, anggap calon 2. Kalau kamu kasih nama juga boleh. Iya, boleh. Nanti kamu coba dengan nama, masukkan nama bisa. Soekarno. Iya. Sakinah. Itu diisi. Sukijah. Bisa. Cara ngisi itunya bisa. Nih. Ini yang diisi. Ya, tulis nama kelompoknya dulu. Nah, nih tulis nih. Tulis namanya. Ingat isi nama kelompok di sana. Ketik nama kelompoknya di sana. Udah. Biar gampang nyarinya. Ya enggak usah gini. Panggilannya aja. Gita. Share gitu. Ini kan minta. Bukan nih aku jalan 1 2 3 dan di. Iya. Kiranya. Ketik aja di sana. Kita. Oh iya. Saja. Iya. 5. Kalau sudah langsung kirim. Ingat ngirim jawabannya. Ya. Mana diketik itu? Ketik biasa. Ada jawaban. Untuk Dari apa nih? Oh, ayo di. apa yang kamu ketahui? Pertanyaan dari gambar. Kamu Videonya ini? pertanyaan dari video. Apa yang kamu ketahui? Sudah nonton videonya kan? Nah, itu udah cari diketahuinya apa, ditanya apa, disuruh ngapain kalian. Apa nih? Cobalah. Nah, mencoba, ya, mencoba. Waktunya lagi 15 menit. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan terlebih dahulu, aku dari kelompok kami yaitu saya Kumang Sulas Mariani dengan nomor absen 21, saya Adis Kawandi dengan nomor absen 13. Saya Kediri Dewa Sabda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelidikan calon ketua dan sekretaris. Yang pertama, setelah mengamati masalah yang kami ketahui dari masalah di video tersebut, yaitu dapat diketahui bahwa ada 3 calon untuk mengisi jabatan ketua dan sekretaris. Menurut kami, yang ditanyakan pada permasalahan di atas adalah berapa banyak kemungkinan pasangan ketua sekretaris yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sesuai dengan diskusi dari kelompok kami mendapatkan hasil kemungkinan pertama untuk ketua diduduki oleh calon nomor 1 dan sekretaris diduduki oleh calon nomor 2. Selanjutnya kemungkinan yang kedua untuk ketua masih tetap ramai diduduki oleh calon pertama dan sekretaris diduduki oleh calon yang ketiga. Kemungkinan ketiga untuk ketua diduduki oleh calon kedua dan sekretaris diduduki oleh calon ketiga. Selanjutnya kemungkinan keempat ketua diduduki oleh calon ketiga dan sekretaris diduduki oleh calon kedua. Selanjutnya kemungkinan kelima yaitu ketua diduduki oleh calon ketiga dan sekretaris diduduki oleh calon yang pertama. Yang kemungkinan keenam ketua diduduki oleh calon kedua dan sekretaris diduduki oleh calon pertama. Selanjutnya itu berapa jumlah kali
pengurus kelas yang dicari yaitu ada dua, yaitu ketua dan sekretaris. Setelah itu diskusikan dengan teman sekelompokmu cara apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas, yaitu dengan cara mendaftar satu-satunya. Selanjutnya, tuliskan hasil penyelidikan kami di bawah ini, yaitu cara apa yang kalian lakukan sama yaitu mendaftar satu-satu. Selanjutnya, jumlah pasangan ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih adalah 6 pasangan. Dan selanjutnya, sekarang cobalah kami akan kemungkinan jika banyaknya calon ada 4 dan terdapat 2 posisi, maka kami akan melakukan kemungkinan terdapat langsung aja kami akan diskusikan. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya yaitu penyelidikan mengenai cara yang digunakan adalah dengan cara mendaftar satu-satu. Lanjut, terdapat 4 calon dan posisi ketua dan sekretaris. Banyak pilihan. Ketua ada 4, sekretaris ada 3. Alasan ketua terdapat 4 karena semua calon bisa mengisi jabatan ketua. Selanjutnya alasan banyak pilihan dari sekretaris 3 karena 1 calon sudah mengisi ketua, maka sisa calon yang mengisi sekretaris adalah 3 orang. Selanjutnya, jika terdapat 5 calon dan 3 posisi ketua, sekretaris dan bendahara, banyak pilihan. Ketua 5 orang karena semua calon bisa mengisi jabatan ketua. Banyak pilihan sekretaris yaitu 4 orang karena 1 calon sudah mengisi ketua, maka sisa calon yang mengisi sekretaris adalah 4 orang. Alasan banyak pilihan bendahara yaitu 3 orang karena terdapat 2 calon sudah mengisi ketua dan sekretaris, maka sisanya akan mengisi di bendahara yaitu sebanyak 3 orang. Jika terdapat N calon dan 3 posisi ketua, sekretaris dan bendahara, banyak pilihan. Ketua N, sekretaris N kurang 1, bendahara N kurang 2. Alasannya semua calon bisa mengisi jabatan ketua. Karena N mengisi ketua, jadi sekretaris
posisi yang pertama diisi oleh N, posisi yang kedua diisi oleh N kurang 1, posisi ketiga diisi oleh N kurang 2, dan posisi terakhir diisi oleh N kurang 3. Jika terdapat N calon dan 6 posisi, apa yang kalian lakukan? Posisi pertama diisi oleh N, posisi kedua diisi oleh N kurang 1, posisi ketiga diisi oleh N kurang 2, posisi keempat diisi oleh N kurang 3, posisi kelima diisi oleh N kurang 4, dan posisi terakhir diisi oleh N kurang 5. Kesimpulan berdasarkan penyelidikan yang diperoleh yang menyatakan Victoria adalah NPS sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Ini bisa ditulis kesimpulannya sampai biar jelas. Kalian bisa lihat. Tulisannya kapan biar bisa tulisannya. Oke, sekarang apa yang lain menanggapi dulu sebelum diakhiri oleh kelompok 2. Kalian menanggapi. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Kelompok 1 dan 3. Jawab orang kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk ditanggapan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 setuju dengan penjelasan dari kelompok 2 karena hasil diskusinya hampir kurang lebih mirip seperti hasil diskusi yang kami lakukan di sini. Dari plus dulu untuk kelompok 2 dan 3. Kalau ada pertanyaan, tanggapan? Oke, kita silakan. Baik, dari kelompok 1 tidak ada yang bertanya karena hasil diskusinya pun juga hampir sama dengan kelompok 3. Terima kasih. Oke, kalau sudah ada pertanyaan ya silakan diskusikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf. Sebelum dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Oke, sudah ya, itu dari presentasi sudah bagus sekali. Jadi hampir semua hasilnya sudah sama ya. Ya. Bisa dipahami apa yang kalian kerjakan tadi? Bisa. Bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita tadi. Silakan salah satu wakilkan tantangannya. Silakan bagus. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh teman saya tadi, saya mendapatkan 2 kesimpulan dari materi tadi. Yang pertama, rumus permutasi unsur berbeda adalah NPR sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Yang kesimpulan yang kedua, permutasi digunakan untuk kejadian yang memperhatikan urutan. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Ya, jadi simpulannya ya betul sekali sudah disampaikan temannya, bagus tadi. Namanya bagus, jawabannya juga bagus ya. Saya salah jawabannya bagus ya. Namanya jawab juga bagus. Bagus tadi ya. Ya,
kemarin. Ya, ada permutasi unsur beda. Oke, sampai di sana ada pertanyaan dulu. Silakan. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Bisa? Bisa. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pulang. belum. Doa. Belum. Ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Ada apa tadi yang belum dipahami? Ada bagian-bagian yang belum dipahami? Dari contoh RKPD-nya Kan ada sebelum ketawa. ya, tanda simbol tidak ada di bahasa Indonesia saja. Iya. Kita ada juga simbolnya berupa tanda simbol. Mirip dengan tanda simbol. Yang dibaca apa tadi? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang balik dulu ke tempat duduk kalian masing-masing. Masukkan yang dikeluarkan pen dan Nah, sekarang duduk kalian ke tempat duduk masing-masing. Untuk buku-bukunya silakan dimasukkan dulu. Keluarkan satu lembar kertas. Ya, ulangan. Ya, silakan tulis identitas kalian, tulis nama, kelas, absen di bagian ujung kanan atas. Kalau sudah, nah silakan ini dijawab soal kuis untuk materi hari ini. Dikerjakan secara individu. Waktunya 15 menit, ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah. Waktu habis, silakan kumpulkan. Ya, selesai, kumpulkan. Sudah semua? Ya, sebelum kita akhir ini, nah lagi satu kita referensi dulu. Saya mengirimkan kalian Google Form di grup WA. Nah, coba diisi dulu itu kurang lebih ya 2 menit.